Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Azhari-Azhariah semua. Beberapa hari lagi menuju wisuda PPMI Mesir 2020. Mau tahu bagaimana cerita pengalaman mereka dari mulai ujian akhir di masa pandemi sampai mereka bisa mengikuti wisuda yang akan diadakan oleh PPMI Mesir dan KBRI Kairo tahun 2020 ini? Yuk simak baik-baik. Check it out! Kecewa. Iya, kecewa. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, kita renungin lagi. Kita bingung kecewa sama siapa ya? Kecewa sama PPMI? Emang PPMI yang adanya COVID-19? Mau kecewa sama KBRI? Emang KBRI yang ngatur penyakit nih, pandemi ini? Kita renungin lagi, siapa ini yang nurunin penyakit pandemi? Allah. Kita kecewa sama Allah. Apa iya mau kita dimasukin golongan orang-orang yang nggak bersyukur? Ya mau gimana kek wisudanya? Ya semuanya kita syukuri. Kita bilang alhamdulillah. Ada wisuda kek, enggak kek. Itu udah jadi ketentuan Allah. Buat mereka yang mengatakan bahwasanya wisuda itu adalah selebrasi atas perjuangan mereka selama masa belajar, ketika ditiadakan pasti akan kecewa, nyesek gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwasanya wisuda juga formalitas atau hanya simbolis, maka beberapa dari mereka mengatakan ya nggak apa-apa. Karena sifatnya seremonial, bagi saya pribadi, kalaupun misalnya tidak ada, tidak masalah. Bagi saya pribadi, tapi mengingat bahwa kita di sini tidak sendiri, ada orang tua gitu. Dan ketika orang tua mengirim anaknya ke Mesir misal, itu mereka ingin bahwa oh nanti anak saya lulus dapat apa misalnya LC gitu. Nah orang tua kan nggak tahu nilai kita gimana dengan bahasa Arab kan, terus apa kegiatan kita dan seterusnya, taunya oh berangkat kemudian sekarang sudah selesai gitu. Jadi kenapa saya jadi ingin ikut wisuda diadakan kemarin ketika survei, karena itu mengingat orang tua untuk sebuah bukti kalau jenjang yang ini sudah selesai. Ya. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita memandang wisuda itu apa, seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya memandangnya wisuda itu sebagai bagian dari sejarah dalam hidup saya. Waktu wisuda yang seandainya itu diadakan, setelah itu, beberapa tahun setelah itu bisa dikenang, seperti itu. Dan apabila itu ditiadakan, tentu kan kita mengenang apa gitu kan, tidak ada. Pastinya ada beberapa orang yang sudah mempersiapkan, karena beberapa orang juga pasti ada yang tidak menyangka pandemi akan sepanjang ini. Ketika saya awal-awal di masa pandemi itu merasa biasa saja, tapi ketika kemudian agak ke pertengahan, melihat kondisi di kuliah, kemudian persiapan dan macam-macam itu karena sangat mendadak, akhirnya kita capek gitu. Nah kemudian efeknya ke ujian, kemudian sebenarnya siap nggak siap. Karena jadi nggak ini ujiannya kapan gitu, dan itu mepet ketika kemarin pengumuman resminya dikeluarkan. Ujian ya, ujian tahun-tahun sebelumnya itu kan sebenarnya di bulan Mei kita sudah ujian. Akan tapi karena sekarang ada pandemi, yang seharusnya itu Mei kemudian diundur ke awal Juni seperti itu. Kemudian pandemi berlanjut, diundur lagi ke waktu yang tidak ditentukan seperti itu. Kita digantung waktu itu. Tentu di dalam masa tadi menunggu itu ada banyak sekali gangguan karena kita tidak biasa seperti itu. Sebelumnya kan kalau ujian kita itu 1 bulan sebelum ujian itu tanggalnya sudah pasti. Akan tapi sekarang ini belum pasti gitu. Setelah H-10 ujian, H-10 sebelum ujian kita mendapatkan tanggalnya. Maka tentu kekagetan, keterkejutan dan sebagainya itu ada seperti itu. Deg-degan karena jadwal ujian diundur. Dan saya mikirin tuh, ini ujian kayak mati ya, kayak kematian. Karena al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datang tiba-tiba. Kita mau siapin kayak itu mati, mau nggak disiapin kayak tetap datang. Makanya ujian kayak kematian. Karena kita nggak tahu kapan turun jadwal ujian, ya udah kita siapin dari jauh-jauh hari.
kita belajar kelompok sama teman-teman tuh, ya. Yang tadinya banyak kegiatan, karena pandemi ya kegiatan kita di rumah. Dan alhamdulillah, banyak berkah, banyak hikmah. Akhirnya kita siapin ujiannya bener-bener. Dan alhamdulillah, saya ngerasain di tingkat akhir ini, kayaknya lebih semangat ujiannya, lebih semangat belajarnya, lebih semangat ngapalnya. Ini sebelum ke perbedaannya, kita ngelihat wisuda tahun ini atau wisuda Seraum dari dua sisi. Yang pertama, wisuda itu sendiri, dan yang kedua cara bagaimana wisuda itu dibawakan. Kalau yang kedua ada di cara bagaimana wisuda dibawakan, itu jelas berbeda. Sebagaimana kita tahu di KPRI kemudian lebih privat dalam tanda kutip, karena tidak ada tamu undangan, tidak ada masyayikh, dan kita prosesnya sambil jalan gitu, sambil lalu. Itu secara gambar, secara bungkusnya memang berbeda gitu. Tapi menurut saya esensinya tetap sama. Kalau wisuda tahun ini kita tahu dilaksanakan di KBRI tanpa bisa dikunjungi, padahal kita tuh pasti pengen wisuda itu karena bisa dikunjungi orang-orang yang sudah berjuang bersama-sama bareng kita, atau mendapatkan apresiasi dari banyak orang-orang gitu. Tapi tahun ini kita cuma bisa simbolis dengan sertifikat dan adanya wisuda gitu. Beda dengan kalau tahun-tahun sebelumnya di ACC, semua orang bisa mengunjungi, baik orang yang kenal atau orang-orang yang kita sayang, untuk mengapresiasikan perjuangan kita selama belajar di sini, ataupun orang-orang yang datang hanya untuk memotivasi diri gitu. Tapi kayak semua orang boleh bebas datang di tahun kemarin, tapi tahun ini banyak keterbatasan yang tidak bisa dikecewakan juga ya. Beda banget. Dulu masyayikh hadir, tapi sekarang belum tahu kita hadir atau enggak. Dulu teman-teman bisa hadir, bahkan orang tua, keluarga, dari alma mater, dari kekeluargaan, hadir, memberikan semangat buat kita. Tapi sekarang acaranya pun tempatnya berbeda. Yang biasanya di ACC, sekarang di KBRI. Datang kita ke sana. Dan teman-teman, audiens, atau jamaah, nggak boleh hadir. Kecuali hanya panitia dan wisudawan. Atmosfer wisuda yang sekarang dengan wisuda tahun sebelumnya tentu berbeda gitu. Rasa itu tentu berbeda. Akan tapi dari semua perbedaan ini kita juga tidak melihat perbedaan-perbedaan itu saja, kan, tapi kita juga melihat persamaannya dengan wisuda tahun sebelumnya, yaitu intinya apa di situ kan, kita wisuda tentu kan ini adalah seremonial, wujud syukur kita sudah menyelesaikan dan sebagainya. Buat teman-teman wisudawan dan wisudawati tahun ini, buat kalian, kita sudah memulai dengan hal baik, kita juga harus mengakhiri dengan sebuah kebaikan, dan insya Allah hal baik tadi mengantarkan kita juga pada kebaikan. Dan buat wisudawan dan wisudawati tahun ini, kita luar biasa, kita keren karena kita berbeda, kita sudah lebih banyak berjuang, kita sudah lebih banyak berkorban, kita berbeda dari yang lain. Kalian luar biasa, semoga kalau Allah menjodohkan kita untuk bertemu beberapa tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kita akan cerita hari ini. Harapannya mungkin lebih ke target ke depan ya. Pengen mendalami lagi proses menulis. Karena saya selama ini fokusnya di jurnalistik, menulis opini dan esai, saya kepengen mendalami lagi di situ karena menulis ada proses gitu. Dia tidak ada suatu titik final bahwa seseorang telah menulis dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara pengajian misalnya pengajian ilmu-ilmu alat kayak misalnya di Syekh Husam, di Dr. Salim Abu Asih, kemudian di Dr. Abu Musa, itu saya tertarik gitu karena insya Allah saya akan S2 di sini, tertarik untuk mendalami yang kemarin saya mulai gitu. Dan itu sangat penting sebagai piranti untuk membaca secara kritis, apalagi bagi teman-teman yang sudah lulus S1. Harapannya tentu bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita
amalkan kepada orang sekitar kita, kepada bangsa dan negara lah secara umum gitu, dengan menyesuaikan tempat dan orang yang ada di lingkungan kita, karena itu juga penting itu kan, afiliatul mukhatab dan tempat dan sebagainya itu. Harapan buat diri saya, buat teman-teman semua yang udah lulus dari Al-Azhar, itu banyakin istighfar. Sebab kenapa? Kita nih kayak pendakwah, semuanya pendakwah. Saya suka sama bait daripada salawat burdah karangan Imam Busairi. Kata beliau, Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumin. Ya Allah, kami minta ampun, istighfar kepada Allah daripada perkataan tanpa adanya perbuatan. Ini kita banget nih. Kita nyuruh orang sholat duha, nyuruh orang sholat tahajud, nyuruh orang baca Quran, kitanya kagak. Kita nyuruh orang sedekah, buat baik, rajin ibadah, kitanya kagak. Masih nggak istiqomah kita. Ini kita istighfar. Banyakin istighfar. Itu Imam Busairi bilang, orang yang ngomong doang tanpa ada perbuatan, seakan-akan kayak apa? Orang menisbatkan dirinya dia punya anak. Aneh punya anak dari si Pulana. Padahal si Pulana apa? Ukumi. Orang yang apa? Yang mandul. Berarti sebelum ke sana kita harus bukan harus ya, seyogianya mengingat dulu sih. Oh, Azhar itu gimana karakternya? Kalau kita tahu itu, nanti teman-teman bisa mengembangkan potensi sesuai dengan definisi yang awal itu tadi. Karena kan teman-teman ada yang suka organisasi, ada yang senang talaki, ada yang senang kajian, ada yang senang bermusik, dan seterusnya. Lah itu nanti dikembangkan sesuai dengan titik tolak yang tadi itu. Itu menurut saya akan jadi satu diaspora yang sangat luar biasa gitu. Ketika titik tolaknya kita dari satu prinsip yang sama, kemudian pengembangannya sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing dari tiap kita. Satu aja yang ingin saya sampaikan, karena dengan satu ini insya Allah semuanya akan ikut gitu. Apa itu? Yaitu kesadaran bahwa maqamuka haitsu aqamak. Kalau kita ingin melihat kedudukan kita itu seperti apa, maka kita melihat di mana Allah menempatkan kita. Dan sekarang Allah sudah menempatkan teman-teman sekalian itu di Al-Azhar, belajar di Al-Azhar, yang mana tidak semua orang bisa belajar di tempat ini. Maka gunakan kesempatan ini, bersyukur. Yang salah satu wujud bersyukur itu yaitu dengan kita menggunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Kejarlah ketertinggalan kalian, waktu kalian masih panjang. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai ingin sudah selesai S1 ingin kembali lagi ke masa kita kuliah, seperti itu. Buat adik-adik semua yang Vicai cintai, buat kalian jangan banyak berleha-leha, pergunakan waktu kalian semanfaat mungkin di sini, karena lulusan Azhari itu seminimal mungkin adalah menghargai perbedaan. Buat teman-teman, semangat terus. Karena semangat tuh kayak iman. Kadang naik deh, kadang turun. Makanya cari cara biar nih semangat kita buat belajar terus-menerus. Man la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna tanpa wasilah tersebut, maka wasilah tersebut ikut juga jadi wajib. Kemudian jangan lupa kita ditunggu oleh keluarga, oleh masyarakat di Indonesia. Jangan lama-lama di Mesir. Tetap semangat belajar di Mesir, dan ingat, di Indonesia mengharapkan kita. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia tidak sesuai dengan harapan.